Bayangkan sebuah cermin. Di dalamnya ada wajah kita sendiri. Apa yang akan kita lakukan saat melihat noda? Apakah kita akan melempar cermin itu atau membersihkan wajah kita perlahan? Begitulah manusia. Kita lebih suka menyalahkan bayangan daripada memperbaiki sumbernya. Kita mencari kesalahan di luar karena mengakui kesalahan diri sendiri terlalu menyakitkan. Setiap hari kita bertemu orang di rumah, di tempat kerja, di jalanan, dan seringkali kita ingin mereka berubah. Tetapi kita lupa, manusia bukan benda yang bisa digeser dengan logika. Mereka makhluk yang rapuh, yang bertahan dari hari ke hari dengan sisa-sisa rasa bangga dan harga diri. Kritik, kata orang, adalah bentuk perhatian. Tapi siapa yang benar-benar ingin diperhatikan jika yang terasa hanya luka? B.F. Skinner, ilmuwan perilaku, membuktikan bahwa manusia belajar lebih baik ketika dihargai, bukan ketika dihukum. Pujian membuat seseorang berkembang, sementara kritik seringkali membekukan semangatnya. Lihat sekelilingmu. Ada berapa banyak orang yang berhenti mencoba karena pernah dikritik saat sedang belajar. Seorang pegawai yang bekerja dengan niat, lalu ditegur dengan kata tajam, bisa kehilangan separuh semangatnya hanya dalam satu kalimat. Seorang anak kecil yang menggambar matahari biru, kemudian dimarahi karena itu bukan warna sebenarnya, mungkin akan berhenti menggambar selamanya. Rasa sakit dari kritik seringkali tak terlihat, tapi dampaknya bertahan lama. Kita haus akan pujian, seperti tanaman mencari cahaya. Tapi sebaliknya, kita takut pada kritik seperti burung takut pada jerat. Mengapa? Karena kritik meruntuhkan fondasi paling dasar dalam diri manusia, yaitu rasa aman. Dan saat rasa aman itu hilang, yang tersisa hanyalah pertahanan diri. Maka tak heran orang yang kita kritik justru balik menyerang atau diam. Tapi dalam diamnya ia menjauh. Bayangkan kamu mengemudi di jalan yang macet. Seseorang menyalipmu dengan kasar. Apa yang akan kamu katakan? Orang ini gila. Tapi pernahkah kamu berpikir, mungkin dia sedang buru-buru karena istrinya melahirkan. Mungkin dia baru saja kehilangan seseorang. Atau mungkin dia juga sedang lelah seperti aku. Kita selalu punya alasan untuk diri sendiri, tapi sering lupa orang lain juga punya alasannya masing-masing. Jadi saat ingin mengkritik, berhentilah sejenak. Tanyakan dalam hati, kalau aku berada di posisinya, apakah aku akan melakukan hal yang sama? Mari kita sadari bahwa di dunia ini kita tidak berhubungan dengan makhluk logika. Kita berhubungan dengan makhluk emosi yang penuh prasangka, yang mudah tersinggung, dan yang sangat butuh dimengerti. Maka daripada mengoreksi orang lain, lebih baik memperbaiki diri sendiri. Daripada menghakimi, lebih baik menginspirasi. Dan sebelum kamu mengucap kritik, ingatlah ini. Mungkin mereka tidak salah, atau mungkin mereka hanya belum sembuh. Narasi ini terinspirasi dari bab 1 buku legendaris karya Dale Carnegie,
How to Win Friends and Influence People. Sebuah buku yang tak hanya mengajarkan cara berkomunikasi, tetapi juga cara memahami manusia dengan empati, bukan ego. Jika satu pelajaran bisa kita bawa pulang hari ini, maka itu adalah kritik tidak membuat kita didengar, tapi pengertian. Itulah yang membuat hati terbuka.